Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira. Saya dari kelas BKI 1A, NIM 2015-20016, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Di sini saya mengambil materi tentang teori psikologi behaviorism, dan saya akan menjelaskan mulai dari definisinya, sejarahnya, tujuan, aspek, serta kekurangan dan kelebihan dari teori behaviorism ini. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari definisinya dulu. Psikologi behaviorism adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dalam teori behaviorism, ingin menganalisa perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Jadi, aliran behaviorism percaya bahwa sebenarnya perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk itu berasal dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Maksudnya gimana? Jadi, kita itu sebagai manusia nggak ngedapetin tuh perilaku kita dari faktor genetik, dari faktor alam bawah sadar, dari faktor apapun itu. Tapi, dari pengalaman yang kita dapat pas kita berinteraksi dengan lingkungan. So, nggak ada tuh yang namanya bakat yang didapat dari lahir atau bakat yang didapat dari gen yang ngaruh ke perkembangan manusia. Yang kedua ialah sejarah. Awal mula adanya teori behaviorisme yaitu pada abad ke-20 di Amerika. Behaviorisme didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Jadi Watson ini adalah psikolog revolusioner yang mendirikan aliran behaviorisme ini. Perlu kita ketahui, Watson ini punya pandangan yang cukup beda loh dengan psikolog lainnya pada waktu itu. Psikolog saat itu biasanya fokus pada pikiran, emosi, motivasi, alam bawah sadar, dan lain sebagainya. Watson justru menganggap bahwa hal-hal yang semacam emosi, alam bawah sadar, dan semua yang terjadi di pikiran kita yang gak bisa kita lihat secara langsung itu sebenarnya gak bisa dijadiin dasar. Kenapa? Ya karena gak bisa dilihat dan gak bisa diobservasi secara langsung. Hal-hal yang kayak gini, menurut Watson jadinya gak penting buat dilihat. Makanya dia bikin aliran psikolog baru. Aliran di mana psikolog hanya berfokus melihat perilaku. Itulah alasannya mengapa alirannya bernama behaviorisme. Ada kata behavior yang artinya adalah, oke, kita fokus di perilaku. Yang ketiga, tujuan. Tujuan aliran behaviorisme adalah mencoba memprediksi dan mengontrol perilaku manusia sebagai introspeksi dan evaluasi terhadap tingkah laku yang dapat diamati, bukan pada ranah kesadaran. Watson sendiri sebenarnya sempat mengatakan suatu kalimat yang sangat terkenal dan kontroversial pada zamannya. Dia bilang kayak gini, kasih saya bayi yang sehat dan saya jamin saya bakal jadiin dia orang hebat di bidang apapun. Lanjut, Watson bilang bahwa saya bisa bikin dia jadi dokter, pengacara, seniman, bahkan saya bisa latih dia jadi pencuri sekalipun. Gak peduli tuh bakatnya seperti apa, kecenderungannya apa, atau ras dari bayi itu seperti apa. Jadi gak peduli dari faktor genetiknya kayak gimana, selama bayi itu sehat, Watson bilang bahwa dia bisa mengubah bayi itu apapun yang dia mau. Yang keempat, aspek. Pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Jadi, seperti kita ketahui, kalau kondisi ialah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Nah, perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, perilaku dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Jadi seperti yang kita ketahui juga, lingkungan itu terdiri dari pengalaman, baik masa lalu dan yang baru saja. Yang kedua, materi fisik serta sosial. Nah, oleh karena itu, lingkunganlah yang akan memberikan contoh dan individunya yang akan belajar dari semua itu. Yang ketiga, memusatkan pada perilaku hewan. Pada teori ini, manusia dan hewan dianggap sama. Jadi untuk mempelajari perilaku hewan, dapat juga digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia itu sendiri. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme dalam metode pembelajaran. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dari teori behaviorisme ini ialah, yang pertama, dengan teacher-centered learning, teori ini cocok untuk anak-anak. Jadi bukan bermaksud membatasi kreativitas anak, tapi teori ini akan membantu anak yang masih belum mengerti banyak hal dan mengarahkannya pada kemajuan yang lebih baik. Yang kedua, menjadikan guru peka terhadap muridnya. Karena dengan melakukan stimulus dan respon, guru harus meningkatkan perhatian dan mengamati apakah yang si murid lakukan sudah menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, selain guru, murid juga dilatih kepekaannya. Dalam aplikasinya, metode belajar behaviorisme ini akan melatih murid untuk lebih peka dan responsif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru. Yang keempat, melatih skill siswa berpikir cepat. Dengan sering dilakukannya stimulus-stimulus untuk merangsang respon dari siswa, hal ini akan melatih siswa untuk berpikir cepat. Dan hal ini baik bagi siswa dan berguna ketika nanti berada dalam keadaan di luar pembelajaran yang membutuhkan spontanitas yang cepat. Teori ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, pembelajaran cenderung pasif, dikarenakan proses pembelajaran hanya akan mengikuti instruksi dari guru. Yang kedua, membatasi kreativitas siswa. Dalam teori ini, siswa hanya akan belajar secara linear, konvergen, yang membuatnya tidak kreatif dan produktif. Yang ketiga, bergantung erat pada pendidik. Dengan berlakunya guru sebagai center learning, dalam aplikasi teori ini membuat siswa amat bergantung pada guru. Yang keempat, punishment atau milik Skinner.
kadang berdampak buruk bagi siswa. Pada awalnya, punishment ini diberlakukan untuk mengubah respons siswa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Namun, pada kenyataannya biasanya punishment justru akan memberikan dampak buruk bagi siswa, bahkan seringkali justru membuat siswa merasa tertekan.